Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi semua pemirsa Klavos. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua pemirsa Klavos. Kami terus diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mengalami satu kehidupan yang baru yang Tuhan terus berikan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, berikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu bahwa apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah membunuh mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku dan yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah perjamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai sekarang ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu setia kepada umatnya. Itu adalah Allah kita yang luar biasa. Allah yang selalu setia dalam kehidupan umatnya. Dia menciptakan umatnya. Umatnya jatuh di dalam dosa, tapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kasih karunia-Nya Dia selalu nyatakan bagi kehidupan umatnya. Buktinya saudara dan saya masih ada sampai sekarang ini. Banyak hal yang kita lakukan bertentangan dengan Tuhan. Kita melakukan dosa, kita hidup di dalam dosa, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyatakan kasih-Nya, Dia terus menyatakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu Allah itu terus mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita orang percaya, mari kita hidup sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, Paulus bertanya, apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Apakah Tuhan menolak umatnya? Tapi Paulus sendiri memberikan jawaban, sama sekali tidak. Tuhan tidak menolak umatnya. Dia memberikan contoh hidupnya sendiri, di mana ia adalah keturunan Abraham dan dia berasal dari suku Benyamin. Dia adalah sisa dari kehidupan bangsa yang tidak dibinasakan oleh Tuhan. Dan bukan saja itu, ia berkata, dia memberikan contoh lain tentang Elia. Waktu Elia bertanya kepada Tuhan tentang nabi-nabi yang telah dibunuh dan mesbah-mesbah Tuhan yang telah dihancurkan, dan dia katakan, apakah Tuhan engkau akan membiarkan umatmu ini binasa dan engkau akan menolak umatmu? Tetapi di situ Tuhan memberikan jawaban kepada Elia. Tuhan bilang tidak. Ada 700 orang yang masih disisakan Tuhan. Untuk 700 ini tidak menyembah kepada Baal. Nah, disinilah kita melihat kalau Tuhan itu tidak pernah menolak kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan tidak pernah menolak hidup saudara dan saya, mari kita belajar hidup sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita hidup melakukan apa perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup dalam
keakuratan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sebagai tanda kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara hidup menjadi orang Kristen yang hidup menurut apa yang kau pikirkan, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, sehingga engkau hidup sembarang. Dan ketika engkau ada masalah, engkau ada persoalan, baru engkau mau mencari Tuhan. Kita tidak bisa hidup seperti itu saudara. Ingat, kita ada sampai sekarang hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus Dia nyatakan bagi hidup kita. Saya percaya orang-orang yang hidupnya akurat sama Tuhan, orang-orang yang hidupnya mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, orang-orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Pribadinya, keluarganya, apapun yang dia lakukan pasti akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah hari-hari hidup kita dimampukan untuk hidup membawa kesadaran kita bahwa kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kau baik bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami ada karena kasih karunia Tuhan. Bahwa kami untuk hidup mengalami kasih karunia Tuhan terus dalam hidup kami. Dengan hidup akurat pada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Biarlah kau taruh dalam hati kami, dalam hidup kami. Agar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami percaya apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itulah yang akan kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Inilah kami Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.